Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you'll be fine and okay for today. Today is our subject for English lesson for Chikupaster Junior High School. Okay, before we study, let's pray together. Okay, finish. Before we start our study for today is we together to say Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. For today we are going to talk about something. Do you know what is that? Okay, check it out. Okay. Before we study our subject for today, we have any we have a learning purpose. What is that? Do you know? Okay, the learning purpose of subject for today. The first is students are able to ask about action in the past. The second, students are able to talk about action in the past. And the third, students are able to ask about general fact in the past. And the last, students are able to talk about general facts in the past. Okay, let's check it out. Oh, and this is our lesson for today is simple past tense. Okay, hari ini kita belajar mengenai simple past tense. Simple past tense diantaranya materi yang kita pelajari diantaranya materi simple past tense, pengertian dari simple past tense, rumus, dan contoh soal. The next, the meaning of simple past tense. Arti daripada simple past tense. Simple past tense digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Kalimat simple past tense ditandai dengan kata kedua atau kata kerja kedua atau verb to yang menunjukkan waktu lampau. Dalam memahami tenses, kamu dapat mencoba untuk menerapkan pada percakapan sehari-hari di mana simple past tense sendiri dapat digunakan untuk menceritakan hari yang sudah lampau. Jadi yang sudah berlalu ya. Oke. Ada pun buku yang membantu untuk menyusun kalimat, ada keterangan waktunya, yaitu for student choice changing time. Oke. Adapun rumusnya, rumus simple past tense. Sebelum ke rumusnya, ternyata simple past tense itu terbagi dua. Pola kalimat simple past tense terbagi menjadi dua rumus. Yang pertama yaitu verbal simple past tense. Yang kedua, nominal simple past tense. Nah, untuk verbal simple past tense, untuk rumusnya ada subjek untuk kalimat positif ya, plus verb 2 plus objek. Nah, yang negatif ada subjek, ada did, plus not, plus verb 1. Untuk kalimat interrogatif yaitu ada did, subjek, verb 1. Nominalnya yang kedua yaitu nominal simple past tense, yang subjek yang positifnya itu subjek, to be was word, adjective atau verb. Untuk kalimat negatifnya ada subjek, ada to be, was word, adjective, and verb. Nah, untuk interrogatifnya to be atau was word plus subject plus adjective plus atau adverb. Apa sih membedakan verbal simple past tense dengan nominal simple past tense? Nah, kalau yang verbal simple past tense itu berarti dia menggunakan verb 2, menggunakan kata kerja.
Sedangkan yang nominal dia menggunakan to be. Bisa dipahami ya. Oke, untuk simple yang verbalnya menggunakan kata kerja kedua, yang nominalnya menggunakan to be. Gitu. Oke, perhatikan contohnya. Look at the example. Contoh kalimat verbal, simple past tense. My mom and I went to the zoo yesterday. Ibu saya dan saya pergi ke kebun binatang kemarin. Yang keduanya, I play football last week. Saya bermain bola minggu lalu. Contoh ketiganya, Arini did not attend my birthday party. Arini tidak datang dalam acara ulang tahunku, pada acara ulang tahunku. Contoh selanjutnya, last Monday we didn't come to the opening ceremony. Senin lalu kita tidak datang untuk menghadiri upacara pembukaan. Contoh selanjutnya, did you go to the school yesterday? Apakah kamu kemarin ke sekolah? Atau contoh berikutnya yang kalimat interrogatifnya, kalimat pertanyaannya, did your dad give you money? Apakah ayahmu memberikan kamu uang? Look at the example. Untuk lihat contoh yang contoh kalimat nominal simple past tense. Yang tadi ya, kalau yang nominal itu di sini ada catatannya nih, dia menggunakan was sama were. Kalau yang was itu dikatakan to be ya, was were itu dikatakan to be. Nah, was digunakan untuk subjek I, she, he, it. Kalau yang were digunakan untuk subjek you, Dewi. Contohnya nih, I was here last night. We were late yesterday. I was here last night. Saya di sini malam lalu. We were late yesterday. Kita atau kami terlambat kemarin. He was not happy because of me. Dia tidak senang karena saya. They were not home last night. Mereka tidak ada di rumah tadi malam. Was she pretty? Apakah dia cantik? Were you at Dina's house? Apakah kamu berada di rumahnya Dina? Itu contoh kalimat yang menggunakan nominal simple past tense. Dia tidak menggunakan kata kerja, tapi dia menggunakan to be. Oke, is everything clear so far? Nah, perlu diperhatikan ya. Terdapat dua macam kata kerja, yaitu regular verb, kata kerja yang beraturan, irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja pada tenses terdiri dari bentuk 1, 2, dan 3, atau biasa disebut verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, pada simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua, yaitu verb to. Untuk irregular verb, kata kerja selalu ditambahkan akhiran ed atau d or ed, dari bentuk dasar. Sedangkan untuk irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan sehingga bentuknya berubah dari bentuk dasar. Nah, untuk yang regular verb atau kata kerja yang beraturan, di sini ada bentuk dasarnya atau verb satunya answer, allow. Bentuk keduanya verb to, answered, allowed. Nah, di belakangnya ada ed-nya karena ini simple past tense. Nah, untuk yang bentuk ketiganya itu verb 3, answered, allowed sama ya, karena yang ini berakhiran ed. Kenapa? Sama dengan verb 3 itu sama dengan verb 2. Karena ini regular verb. Ini yang kata kerja yang beraturan. Contoh dari answer itu menjawab. Allow mengizinkan. Nah, bentuk kata kerja kedua yaitu irregular verb. Kata kerja yang tidak beraturan. Bentuk kata kerja verb 2 pada irregular verb berubah dari bentuk kata kerja dasarnya. Seringkali kita dibuat bingung dengan menentukan kata verb 2 ini. Nah, untuk memudahkanmu,
Untuk memudahkan, mari pahami perubahan. Bab 1 dan bab 2 dan bab 3 tidak berubah dan ditambahkan akhiran pada akhir bentuk dasar bab 1. Nah, burst. Yang kedua yaitu verb to, bentuknya ya inilah ya verb 2 ya. Terus nah sekarang adverb of frequency. Nah, karena tenses merupakan kalimat yang berkaitan dengan waktu, maka tentu ada keterangan waktu, yaitu yesterday, the day before, last night, last week, last month, a few. Nah, untuk penggunaan simple past ada 3, yaitu menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu pasti, menjelaskan kejadian di masa lampau dengan selesai saat itu juga, dan menjelaskan kejadian yang berulang kali atau menjadi kebiasaan di masa lalu. Nah, maksudnya itu kerjakan ya. Nah, tinggal dipilih aja jawabannya. Pertanyaan nomor 2, juga nomor 3. Okay, thank you for joining today's class. Thank you very much for your attention. I hope what I give you the explanation you have to understand about the material for today. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.